Yang digundul itu rambut, bukan hutan. Dicukur itu untuk kerapian, bukan untuk merusak lingkungan. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. BBM sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin, kata-kata hari ini. Perubahan itu seperti sepak bola. Kalau nggak nyiptain peluang, rebut peluang. Tapi hati-hati, diganjal lawan. Kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Insya Allah Prabowo presiden kalau wakilnya PKB. Tapi kalau Prabowo tetap maju wakilnya bukan PKB, saya tidak bertanggung jawab. PKB menang hampir pasti, amin, menang di Jawa Timur. Apalagi didukung oleh partai koalisi PAN dan PKS. Insya Allah kemenangan akan Nasdem dan PKS. Insya Allah kemenangan akan semakin mudah. Satu. Perubahan itu kayak mie instan. Waktu ditawari awal pada nolak, begitu jadi pada rebutan. Anies itu urgensi, kebutuhan. Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Sini, biar aja ya. Sama. PKB menang hampir pasti, amin, menang di Jawa Timur. Apalagi didukung oleh partai koalisi PAN dan PKS. Insya Allah kemenangan akan Nasdem dan PKS. Nasdem, Cak, Nasdem bukan PAN. Partai pengusung jenengan itu Nasdem, PKB dan PKS. PAN itu partai pengusungnya Prabowo Gibran. Sarung di zaman kita pesantren ya, paling tidak sarung itu ada 3 fungsi. Yang pertama untuk sarungan, ini caranya sarungan ya. Sarungan itu cara pakai sarung betul ini. Pertama untuk sarungan. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya bersarung. Nah, semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat, karena biasanya harus kuat supaya tidak mudah melorot. Coba ya. Nah, ini lulus. Mantap. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Sarung fungsinya untuk selimutan, kan, menanti nyamuk, gitu. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepet nih, contohnya nih. Nyelepet nih, ya. Lumayan pedes. Salah. Di sarung gak bahaya tak? Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril.
aku siapa gerangan selagi berani di tangan Tuhan. Kenapa kampanye harus membawa nama malaikat? Apalagi malaikat Jibril. Astagfirullahaladzim, Mbak. Sebegitunya ya Pak Anies ini ingin menang sampai tim kampanyenya membawa nama-nama malaikat. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01. Karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Nah, ini saya lihat aki-aki satu ini ya kan, kok bisa berstatement yang nggak pilih Anies Baswedan dipertanyakan keislamannya. Kok bisa gitu loh, kok bisa gitu loh, why? Tapi ya udahlah, memang lucu memang kelompok mereka itu ya. Jadi nggak ada di rukun Islam, tapi kok jadi bahan, jadi patokan dipertanyakan. Apa yang membuat dia berpikir kalau saya nggak mau pilih Anies Baswedan itu keislaman saya dipertanyakan? Nah, yang lebih lucu lagi, yang boleh mempertanyakan keislaman kita itu siapa? Itu kan ya pasti hak prerogatifnya pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Bukan makhluk tanah kayak kita gini yang mempertanyakan keislaman orang, ya kan? Ya capek deh, ya kan? Nah ini pemikiran-pemikiran seperti ini kalau ini masih ada di masyarakat gitu ya, inilah yang menjadi bahaya gitu ya.